Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya paling enak itu emang mendengarkan Pagar Kehidupan ya. Gimana enggak coba? Kamu bisa mendengarkan suara saya sambil tetap fokus melakukan apapun nih yang sedang kamu lakukan, tapi kok entah kenapa hanya dengan mendengarkan aja belum praktek loh ya, udah ada semacam perasaan dan pikiran positif yang hadir di batin kita. Betul nggak? Coba deh sekarang kamu sharing dong di komentar biar kita sama-sama seger. Kamu nih dengerin saya sambil melakukan apa sih biasanya? Dan rasanya tuh enak nggak? Kamu melakukan sesuatu tapi sambil dengerin saya ngoceh. Enaknya tuh seperti apa? Ceritakan di komentar ya. Karena banyak nih sahabat Pagar Kehidupan yang sama kayak kamu. Ini komentar bakal seru nih. Coba ditulis. Seru-seru deh pasti ceritanya. Nah, ngomong-ngomong soal cerita teman-teman, sambil kamu menuliskan apa yang sedang kamu lakukan dan bagaimana perasaan kamu mendengarkan suara saya sambil melakukan itu, sambil saya cerita. Teman-teman, tahu nggak sih, masalah kita itu rata-rata sama loh. Maaf nih sebelumnya kalau saya harus menampar kamu lagi dengan tamparan sebuah ilmu yang kenyataan tapi kamu banget. Gini teman-teman, coba sekarang kita pikirin baik-baik dan lihat ke dalam diri kita. Benar nggak kalau dalam hidup ini selalu ada aja hal yang bikin kita berkata, kenapa sih hal itu terus terjadi? Jujur, kapan terakhir kali kamu berkata, kenapa ya kok hal ini harus terjadi dalam hidup saya? Perkataan seperti itu, ini dia jawabannya. Jadi kalau kamu masih menuduh Tuhan itu jahat, tidak peduli sama kamu, buruan koreksi, istighfar, minta ampun sama Tuhan. Karena ini adalah video perantaraan dari Yang Maha Kuasa untuk menjawab pertanyaan kamu yang baru-baru ini berkata, kenapa ya kok hal itu harus terjadi sama diri saya? Sekarang izinkan saya menjawabnya ya. Begini, teman-teman, sadar nggak? Sebuah pertanyaan atau perkataan kenapa ya hal itu kok harus terjadi sama hidup saya kemarin, itu sebenarnya adalah sebuah petunjuk bahwa diri kamu tuh sedang dekat kepada kebahagiaan. Benar, saya nggak salah ngomong nih, saya ulangi dulu ya, ini penting. Kalau kamu pernah atau bahkan baru-baru ini aja bertanya, kenapa hal itu harus terjadi pada diriku? Selamat ya, sedikit lagi sebenarnya kamu bakal bahagia. Loh kenapa mas? Sederhana. Pertama, sadar nggak sih ketika kita bertanya kenapa ya hal itu harus terjadi pada diriku kemarin, di saat itu betul nggak kamu tahu ada yang salah? Saya ulangi, di saat kamu bertanya atau berkata kenapa sih kok hal itu harus terjadi pada diriku, sadar atau tidak, di saat itu kamu tahu ada yang salah dengan hidup kamu. Nah ini loh, ini kenapa saya bilang di bagian depan bahwa kamu tuh sebentar lagi bahagia. Karena orang yang bahagia itu ciri khasnya apa? Sama, mereka punya ciri khas yang sama, yaitu satu, mereka tahu ada yang salah dalam hidup mereka paham dan sadar ada yang gak beres nih dalam hidup saya, ada yang gak waras nih. Benar? Masuk di akal? Orang bakal sembuh kalau sadar dirinya sakit. Itu dia. Sadar dulu dirinya sakit, baru dia bisa sembuh. Kalau nggak sadar sakit, gimana bisa sembuh? Masuk akal? Itulah kamu. Nah, sekarang bagus. Kamu sebagai sahabat saya sudah sadar bahwa diri kamu lagi sakit nih, lagi nggak benar. Terus cara nyembuhinnya gimana mas? Gampang. Nih saya kasih obatnya. Teman-teman, tolong dipikirin dan direnungkan baik-baik. Ini dia jawabannya kamu cari. Di mana kita pernah sakit hati? Dengan siapa kita pernah sakit hati? Dengan apa kita pernah sakit hati? Di saat itulah secara tidak sadar kita pasti melekat dengan hal itu. Saya ulangi, dengan siapa kita sakit hati? Di mana kita sakit hati? Dengan apa kita pernah sakit hati bahkan marah? Di saat itu sadar atau tidak, kamu melekat kepada hal itu. Nah itu dia. Itu biang kerok sejatinya teman-teman. Di mana kita melekat pada seseorang, dengan siapa kita melekat, kepada apa kita melekat, disitulah pasti kita akan marah, sedih, atau kecewa. Benar nggak? Coba renungkan. Nah, pertanyaannya belum selesai. Kenapa mas? Kok mas Aryan bisa tahu ya
Ketika saya melekat dengan orang, saya marah. Ketika saya melekat dengan sesuatu, saya kecewa terus. Emang salah ya Mas kalau kita terlalu melekat kepada sesuatu? Salahnya tuh di mana? Gini, penjelasan ilmiahnya gampang, dengerin. Teman-teman, bener nggak di saat kamu melekat dengan seseorang aja, di saat itu kamu pengen merubah dia menjadi seperti yang kamu mau? Betul nggak? Dan bener juga nggak di saat kamu melekat pada sesuatu, apapun itu, benda, lingkungan, kondisi, di saat itu kamu pengen kan merubah hal itu menjadi seperti yang kamu mau? Nah itu dia, di mana kita ingin merubah seseorang, kita pasti kecewa. Di mana kita ingin merubah sebuah keadaan terus seperti yang kita mau, kita pasti kecewa. Karena pada dasarnya kita tidak berkuasa merubah orang lain, tapi kita maksa. Karena pada dasarnya kita tidak berkuasa merubah sesuatu seperti yang kita mau, tapi kita maksa. Itulah yang jadi biang kerok kekecewaan kita kemarin. Karena kita melekat pada sesuatu, dan kepada apa, kepada siapa kita melekat, di saat itulah kita pengen merubah mereka menjadi seperti yang kita mau secara tidak sadar. Betul tidak? Renungkan. Kalau ini benar, tuliskan di komentar, benar Mas, itu saya banget. Nanti saya berikan hati. Silakan. Nah, bagus nih, udah sadar, udah ketampar. Gimana? Ketampar karena ini benar-benar kamu banget dan sadar ya. Kita kok kayaknya kemarin betul-betul dalam keadaan melekat kepada orang itu, kepada sebuah keadaan itu. Nah sekarang saya akan kasih kepada kamu penyembuhnya, supaya kamu bisa pulih nih dari keadaan ini. Gini teman-teman, untuk bisa menyembuhkan kamu, saya harus menyertakan contoh ya. Contoh sebuah peristiwa yang bisa jadi ini kamu juga nih sedang mengalami atau pernah mengalami. Saya kasih contoh yang paling awal dengan kemelekatan terhadap manusia. Ini kamu bukan. Diri kamu punya pasangan. Kamu merasa pasangan kamu tuh dulu orangnya baik ya. Baik banget sampai kamu tuh kayaknya percaya banget dengan orang itu. Pokoknya dia adalah segalanya deh buat kamu deh. Pernah nggak kamu kayak gitu? Pernah ya, jujur deh. Di saat itu, diri kamu secara tidak sadar melekat kepada orang itu. Dan sadar nggak? Di saat kamu menghadapi kemelekatan dengan orang tadi, di dalam hatimu kamu pengen merubah orang itu menjadi terus baiknya sama seperti yang kamu kenal dulu. Bener gak? Jujur aja deh. Di saat dia berubah menjadi orang yang tidak kamu kenal lagi di masa kini, kamu kayaknya gak terima. Kamu marah. Kamu protes. Kenapa ya kok dia berubah? Kenapa sih kok dia tidak seperti dulu yang aku kenal? Akibatnya apa? Kamu kecewa. Kecewa nggak? Banget. Sedih nggak? Banget. Bahkan kamu marah nggak ke orang itu berulang kali? Jujur. Kalau jujur iya Mas. Kok Mas Aryan bisa tahu saya marah berulang kali kepada pasangan saya? Saya itu pengen dia mengerti saya. Nah itu. Kamu ingin dia mengerti kamu, itu loh yang namanya kemelekatan. Kemelekatan kamu sama dia, itu loh yang bikin kamu tidak akan pernah bisa bahagia. Dan kemelekatan kamu sama dia, itu loh yang membuat kamu akhirnya bertanya dan berkata, kenapa sih kok aku harus mengalami ini? Padahal sebenarnya gak ada masalah loh. Diri kamu tidak perlu melekat sama dia aja. Kamu cukup melekat kepada Tuhan. Nikmati apa yang Tuhan kasih. Ya tapi dia nyebelin Mas, tapi dia berubah. Oke, sekarang gini. Dia berubah sama kamu. Dia ngeselin buat kamu. Tanya ke diri kamu sendiri. Kamu masih bisa menerima itu gak? Halo? Saya tanya kepada diri kamu masih bisa gak menerima itu semua? Kalau gak bisa, tinggalkan dia baik-baik. Kalau tidak mau tinggalkan dia baik-baik dengan 1001 alasan, stop merubah dia. Jalani hidup kamu, bahagiakan hidup kamu. Itu loh hidup. Hidup itu membahagiakan diri, bukan menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain yang bisa kita rubah semau kita. Itu pola pikir, dibenerin dulu. Bisa? Bisa kalau kamu mau. Pertanyaannya bukan bisa nggak bisa, tapi mau nggak mau aja. Renungkan deh. Nah, itu tadi untuk kemelekatan sama orang Mas. Kalau misalnya kemelekatannya itu sama kerjaan,
sama sebuah benda, sama sebuah kondisi. Aku suka dengan kondisi itu, Mas. Saya suka dengan kerjaan saya itu, Mas. Saya suka dengan gaji saya, penghasilan saya sebesar itu, Mas. Tapi kok sekarang turun, Mas? Tapi kok lingkungan kantor saya toksik banget? Keadaan saya tidak seperti dulu. Itu gimana, Mas? Sama. Pokoknya dengerin saya baik-baik. Barang siapa yang melekatkan dirinya pada dunia, dia tinggal menunggu waktu untuk menciptakan neraka bagi dirinya sendiri. Saya ulangi perkataan saya, tolong dengarkan dan masukkan ke hati kamu. Barang siapa yang melekatkan dirinya pada dunia, apapun bentuknya, dia sedang menunggu waktu untuk menciptakan neraka buat hidupnya sendiri. Jadi pada dasarnya tugas kita itu hanya menerima, teman-teman. Tapi menerimanya jangan bodoh. Menerima itu bukan dengan apa adanya. Mau dipukulin saya terima, mau diinjek-injek saya terima, mau di KDRT-in saya terima, mau gaji gak dibayar saya terima. Gak gitu. Penerimaan yang saya maksud adalah lihat diri kamu. Diri kamu masih dianggap manusia tidak? Halo? Diri kamu masih menganggap diri kamu seperti manusia atau tidak? Kalau iya, sekarang sayangi dulu diri kamu. Kalau lingkungan kantor toksik, cabut. Jangan mentang-mentang kamu ngerasa ini takdir Tuhan, kamu terima aja. Gak gitu. Tuhan tidak pernah menakdirkan kamu untuk tidak bahagia kok. Jangan nyumpahin diri sendirilah terus bawa-bawa Tuhan. Bisa kan kita begitu ya? Mau kan kita begitu? Di saat kita tahu tidak diperlakukan manusia lagi seperti manusia lagi oleh orang-orang lingkungan kita, jangan maksa di situ. Kalau kamu takut gak ada uang, katanya kita bertuhan. Tuhan itu tidak memberikan rezeki kepada orang yang berani hijrah. Apa itu hijrah? Pindah dari situasi yang buruk kepada situasi baru yang berkemungkinan lebih baik. Beranikan dong diri kita untuk hijrah. Beranikan diri kamu untuk hijrah. Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Itu loh yang saya maksud. Halo? Kebingunganmu itu karena diri kamu pengen merubah situasi. Gak bisa. Kalau situasi begitu kita cabut. Itu namanya hijrah. Bukan berpikir gimana caranya aku bisa ngakalin situasi itu. Hey, kamu udah berusaha loh mengakali situasi, tapi gagal terus toh. Bener gak? Kamu sudah berusaha loh mengakali orang itu supaya berubah seperti dulu lagi, tapi sia-sia kan? Pertanyaan berikutnya, mau sampai kapan? Halo? Hei, kamu sebagai sahabat yang saya cintai, manusia spesial yang luar biasa mendengarkan sampai menit ini, saya mau tanya dong. Mau sampai kapan diri kamu diperlakukan seperti ini terus? Jangan ya. Kamu itu spesial, diri kamu itu berharga. Udah deh, percaya sama saya. Hindari kemelekatan pada dunia. Serahkan semua sama Tuhan. Dan lihat diri kamu. Kalau ada orang yang tidak memperlakukan kamu seperti manusia lagi, jangan rubah orang itu. Pilihannya cuma dua. Terima karena sudah menikah, atau kalau belum menikah kamu tinggalin. Ya, kalau sudah menikah pergi ke konselor pernikahan, ngobrol sama konselor pernikahan, cari jalan tengah. Tapi kalau tetap tidak bisa, kamu tahu jalan yang terbaik. Pekerjaan, lihat kamu diperlakukan seperti manusia atau seperti barang. Kalau seperti barang, cabut. Jangan takut kehilangan rezeki. Tuhan itu Maha Pemberi rizki, dan Tuhan itu mencintai manusia yang hijrah. Sama teman juga sama. Lingkungan teman kamu toksik, jangan berteman lagi. Pokoknya lihat, kalau ada sebuah keadaan, lingkungan, kondisi kita tidak menjadi manusia lagi di tengah-tengah mereka atau di tengah-tengah kondisi itu, cabut, hijrah. Jangan berpikir untuk merubah dia atau kondisi itu. Karena kalau kita seperti itu namanya kita melekatkan diri sama dunia. Dan ingat pesan saya, barang siapa orang yang melekat pada dunia, apa? Betul, dia sedang menciptakan neraka bagi hidupnya sendiri, cepat atau lambat. Itu fakta, teman-teman. Kurang bukti apa lagi sih? Lihat hidup kamu deh. Lihat hidup kita. Bukankah apa yang saya katakan ini benar semua lagi-lagi sesuai dengan hidup kamu? Benar? Kalau emang kamu suka banget dengan video ini, saya minta tolong silakan klik jempol ke atasnya. Yuk, ayo. Nah,
Terima kasih banget loh kamu sudah memberikan jempol ke atasnya, karena di luar sana tuh banyak orang yang dikit lagi mungkin maaf mengakhiri hidupnya. Tapi gara-gara kamu mau ngorbanin 2 detik kamu ngeklik jempol ke atas ini, video ini bisa sampai ke beranda mereka dan mereka ketolong karena kamu. Berkah ya, pahala buat kamu ya, karena jempol ke atas yang kamu berikan. Hebat loh, kamu spesial dan saya bangga atas 2 detiknya kamu memberikan jempol ke atas bagi video ini. Terima kasih. Jika kamu butuh curhat, silakan lihat di deskripsi, ada caranya. Kamu lihat baik-baik aja deskripsi dari video ini, silakan. Terima kasih, kamu sentuh di bagian curhatnya, daftar aja dulu ya. Tonton video ini berulang kali dan resapi berulang kali pula. Bukankah apa yang saya katakan ini lagi-lagi benar seperti kisah hidup kamu? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.